Yaitu beliau itu jadi tidak ada pernah waktu yang santai, Mas. Jadi hari libur pun ketika ada pekerjaan dia berangkat, Mas. Makanya saya kalaupun lagi libur di rumah di Sukabumi atau di Bogor, dia butuh saya jam berapa aja saya berangkat, Mas. Walaupun saya habis capek apa, saya berangkat. Nggak ada liburnya beliau itu, Mas. Nah, ke sisi ada libur sedikit, ya pakai untuk keluarga gitu, Mas. Keluarga untuk jalan-jalan, untuk makan gitu. Jadi luar biasa, waktunya itu padat dan dia itu punya punya prinsip bagaimana waktu pagi mencari rezeki untuk makan siang. Nah, siang bagaimana untuk mencari rezeki untuk sore untuk malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salahuddin Surya di kanal Bangsa TV, di mana kanal ini kita mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Masih melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu 65 tahun Pak Bambang Sadonyo, di mana kita nantinya akan banyak mendengar dari orang-orang terdekat beliau, bagaimana sosok beliau sesungguhnya yang saat ini sudah berusia 65 tahun. Saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Haji Nana Suryana, yang pernah menjadi asisten pribadi ketika Pak Bambang Sadonyo di DPR RI dan di DPD RI. Apa kabar Pak Haji Nana? Alhamdulillah, Mas, sehat, Mas. Gimana kabar sebaliknya, sehat ya? Alhamdulillah. Salam buat Bambang Sadonyo dan ibu sekeluarga. Semoga semua sehat selalu. Amin. Ya Allah. Amin. Mungkin untuk mengawalinya bisa diceritakan kegiatan Pak Nana akhir-akhir ini apa? Monggo, Pak. Kegiatan sekarang saya mengurusi masjid ya, Masjid Raya Ar-Rahman. Juga saya sedang merencanakan untuk pembangunan pondok pesantren Hafiz Al-Quran, juga Yayasan Pendidikan Islam, yang insya Allah mudah-mudahan bisa segera terlaksana dan dapat dimanfaatkan untuk umat ya, Mas. Dan saya juga di Bogor sebagai petani tanaman hias, Mas, untuk pemasukan kantong. Menghidupi keluarga, Mas. Gitu. Jadi saya bolak-balik Sukabumi, Bogor terus, Mas. Jadi setiap hari Jumat saya ke Sukabumi, Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya ke Bogor gitu. Bolak-balik aja gitu kegiatan saya. Di rumah terus, Mas. Sudah 2 tahun saya udah nggak aktif ke Jakarta gitu. Itu bisnis tanaman hiasnya sudah mulai keluar Bogor atau masih di sekitaran itu, Pak? Saya itu kalau untuk untuk luar negeri saya belum pernah ngirim gitu ya, hanya untuk mereka yang pada datang ke rumah aja, yang dari Jakarta gitu, dari Bandung, dari Depok, seputar Jakarta lah gitu. Karena memang belum besar greenhouse saya tuh, hanya ikutan aja musiman dengan teman-teman gitu. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadonyo, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, kita kembali ke tema kali ini, Pak. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan Pak Nana ini kenal dengan Pak Bambang Sadonyo dan bagaimana itu sejarahnya gitu. Monggo. Ya, baik, Mas.
perjalanan saya kenal dengan Pak Bambang Sadono itu sejak di Suara Merdeka ya Mas. Kira-kira itu tahun 93-an. Karena beliau dulu di Suara Merdeka sebagai Wapemret ya, sebagai pemimpin redaksi gitu. Kebetulan saya juga di Suara Merdeka karena beliau ada program sekolah di Lemhanas. Jadi beliau tinggal di Suara Merdeka Jalan Muhammad Yamin, Menteng. Nah kebetulan karena saya di Suara Merdeka juga sebagai pelayan pada saat itu, biasa saya kalau pagi suka menyediakan untuk minum teh, kopi, sarapan gitu. Lama kelamaan beliau kan orangnya supel ya, mudah kenal dan kepada siapapun beliau tidak melihat dari jabatan atau tidak melihat orang kecil atau orang besar, beliau selalu komunikasi dengan baik. Dan saya selalu selalu diminta tolong sama beliau. Pada saat itu juga beliau udah membuat buku, kalau nggak salah sih dulu bukunya Apa dan Siapa Orang Jawa Tengah gitu ya. Saya selain juga melayani beliau untuk urusan kantor, yaitu salah satunya saya suka diminta untuk mengantar iklan. Contoh dulu saya pernah ke RCTI ya waktu pas awal-awal gitu. Kadang untuk ditugasin nagih gitu ya. Nah, kebetulan mungkin saya lama-kelamaan juga ada kenyamanan dan beliau juga mungkin memperhatikan saya gitu dari tugas-tugas yang diberikan, dan alhamdulillah saya selalu disiplin ya Mas. Disiplin dan saya loyal kepada beliau karena beliau baik gitu ya. Dan pada saat itu saya juga bekerja berdasarkan keikhlasan aja Mas. Sebagai anak buah saya harus loyal dan berbuat yang terbaik lah untuk beliau gitu kan. Waktu itu Pak Haji Nana umur berapa waktu itu? Saya umur 23 tahun. Pada saat itu umur 23 tahun, lama-kelamaan saya sering komunikasi dan beliau sering minta diantar untuk ke Lemhanas. Bahkan awal permulaan tuh ya beliau karena di Lemhanas, lanjut kalau malam beliau suka ingin makan keluar atau bahkan ketemu temannya seperti Pak yang itu tuh Pak Kartapati itu, Pak Najib Kartapati. Ya, Pak Najib Kartapati. Nah, itu kan sahabatnya beliau mulai dari Semarang sampai dengan sekarang kelihatan dengan Pak Najib itu menjadi teman yang sejati, kelihatannya beliau itu selalu ingat dengan itu. Nah, pada malam itu saya mengantar beliau ke rumahnya Pak Najib di daerah Rawamangun. Karena beliau itu kan di Jakarta belum begitu memahami wilayah Jakarta pada saat itu. Jadi saya selalu diminta untuk mengantar ke sana kemari lah kegiatan beliau. Nah pada saat itu ngobrol, dia ngajak ngobrol ke saya gitu kan. Katanya, "Nak, kamu sekolahnya apa?" Saya bilang, "Saya sekolahnya hanya SD, Pak." Ya malum lah dari kampung gitu kan. Ada biaya untuk pingin sekolah yang lebih tinggi. Sebenarnya cita-cita saya juga pingin sekolah Pak. Nah beliau menawarkan begini, ya mau nggak sekolah lagi gitu kan. Nah saya bilang saya menyambut dengan senang hati bahwa ada tawaran kalau saya ditawarkan untuk sekolah lagi. Nah malamnya setelah saya tawarin gitu, besok saya langsung cari sekolahan. Sekolahan, alhamdulillah dapat di daerah Jakarta Pusat, itu persis di SMP 4 di dekat depan Istiqlal. Nah, saya daftar lainnya ya lulus lah. Itu sekian
tahun lulus SMP, terus lama-kelamaan saya daftar juga di SMA daerah Matraman, bahkan pernah di Utama di Pasar Minggu gitu. Nah, dengan perjalanan terus berjalan gitu kan, mungkin saya tetap juga pekerjaan Suara Merdeka saya jalankan dengan baik, saya tetap sekolah, juga saya melayani beliau gitu ya. Yang alhamdulillah saya bisa lulus SMA. Nah, terus saya ditawarkan untuk melanjutkan kuliah, ya saya teruslah berjalan dengan kemampuan kesibukan saya membagi-bagi waktu gitu itu Mas. Alhamdulillah sampai saya bisa bergabung di DPR RI, di DPD, dan ya sampai dengan terakhir 2019 ya saya ikut dengan Pak Bambang Sadono itu gitu Mas. Berarti SMP itu sudah umur 2-3 tahun ya Pak? Iya, itu SMP malam Mas, persamaan. Oh, SMP malam. Oh, gitu. Persamaan. Ya, itu persamaan. Kan pada saat itu banyak lah yang sekolah-sekolah buka malam ya, masuknya itu sekolahnya saya juga jam 7 malam sampai jam 9 gitu Mas. Itu pun tidak setiap hari Mas sekarangnya. Kadang seminggu 3 kali gitu. Ya berkat dorongan beliau ya Pak Bambang itu, dan saya sudah menganggap Pak Bambang dan Bu Bambang sekeluarga itu adalah bagian daripada orang tua saya sendiri gitu kan. Dan luar biasa saya diberikan support. Jadi dididiklah sama beliau dengan kedisiplinan waktu dan ketaatan dan loyalitas pun saya membantu beliau itu tidak setengah-setengah ya. Ketika beliau butuh saya kapanpun jam berapapun saya siap berangkat, dimanapun saya berada saya harus siap berangkat. Maka beliau itu sampai saking percaya ke saya sampai nomor PIN ATM saja saya diberikan sama beliau gitu kan. Luar biasa kan Mas, kalau seperti udah ATM saja, PIN ATM dikasih sama saya. Sudah sangat percaya berarti. Begitu percaya kepada saya. Dan saya juga amanah itu saya pegang sebaik mungkin gitu Mas. Saya Bambang Sadono. Saat ini saya sedang berada di Soto Kemiri, Pak Rasdi Tarsan di Kota Padi. Ini soto terenak, soto Kemiri terenak. Karena di desa Kemiri ya Bu. Di desa Kemiri dan masaknya pakai kemiri. Kita belum ke Padi kalau belum mencoba soto Kemiri. Terima kasih, saya Bambang Sadono. Inspirasi untuk bangsa, inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV. Setelah lulus SMA, apakah melanjutkan ke jenjang selanjutnya Pak di perguruan tinggi? Saya kebetulan pada saat itu juga memang karena sudah dapat tugas dari Pak Bambang, tugas saya dari Suara Merdeka, itu saya semakin padat itu kesibukan untuk membagi waktu. Saya sebenarnya laporan Pak Bambang sih, saya sebenarnya laporan Pak, ya saya sedang kuliah, sedang melanjutkan, tapi tidak sempat tidak sempat berlanjut lah gitu kan. Tapi hikmahnya di sekolah itu Mas, itu luar biasa. Jadi saya pertama dibiayain oleh Pak Bambang untuk sekolah itu. Lalu ketika ada manajer iklan itu Pak Hari Apandi ya Suara Merdeka, beliau tahu kalau saya sekolah, akhirnya dia ikut membiayain saya. Gitu. Ada juga kepala perwakilan waktu itu almarhum Pak Cip juga tahu bahwa saya sekolah, dia juga ikut membiayai saya gitu. Yang subhanallah saya sekolah itu malah dapat duit banyak Mas. Jadi ada 3 orang yang membiayai, yang dari Pak Bambang saya untuk biaya sekolahan, yang dari 2 orang saya tabungkan gitu. Jadi luar biasa lah. Jadi hikmahnya itu gitu. Hikmah kerja keras, jujur, dan saya ikhlas gitu Mas. Tidak pernah saya menuntut gaji ini dan itu, tetapi beliau ketika saya sudah mulai makin maju dan makin banyak kebutuhan, beliau sendiri yang menanyakan kepada saya,
bahwa gajimu berapa sekarang, saya bilang sekian, oh berarti kurang gitu kan. Sampai dengan saya diberikan mobil, itu pun mobil pun beliau menanya kepada saya, pengeluaranmu berapa sehari, saya bilang sekian. Ya kalau begitu nanti saya tambahkan gajimu sekian gitu kan. Subhanallah itu. Ini luar biasa buat saya gitu kan. Di sisi lain secara ekonomi saya terus makin sejahtera, juga dari keilmuan pun saya semakin bertambah gitu, karena dengan pendidikan dari beliau itu gitu bermanfaat buat saya dan buat keluarga saya, sampai anak-anak saya bisa sampai pada kuliah pun itu adalah hasil kerja keras dan support bantuan dari Pak Bambang itu, Mas gitu. Kemudian setelah itu kan Pak Nanak menjadi Aspri ya, di DPR RI dari 97 sampai 2009. Ya. Mungkin bisa itu diceritakan gini, Mas, itu, Pak. Itu sebenarnya gini, Mas, saya waktu itu sempat menolak karena saya bagaimana membagi waktunya dengan pekerjaan saya di Suara Merdeka. Suara Merdeka, ya. Dan beliau subhanallah, Mas, orangnya yang begitu hatinya yang mulia ya buat saya. Dia bilang begini, karena kamu sudah ikut berjuang dengan saya, maka kamu tetap harus jadi staf saya di DPR RI. Masalah waktu dia bilang kamu yang mengatur sendiri. Nah, itu luar biasa, Mas. Sehingga dan alhamdulillahnya itu saya di Suara Merdeka pun kerja saya diangkat, Mas. Itu proses pengangkatan saya dirapatkan di Puncak pada saat itu ya. Sekalian ada liburan di Puncak, jadi saya diangkat menjadi operator berita, Mas. Nah, setelah saya lulus SMA itu jabatan saya di Suara Merdeka naik gitu ya. Terus saya juga diajak ke DPR gitu. Nah, kebetulan saya di Suara Merdeka pada saat itu jam kerjanya dari jam 4, Mas, sampai jam 9 malam. Kerjanya berapa 4 jam ya kerja saya itu. Gitu. Jadi waktunya pagi saya pakai untuk membantu Pak Bambang di DPR. Gitu. Jadi ini rekayasa Allah Subhanahu wa taala dengan kerja keras saya, keikhlasan saya bekerja untuk membantu Pak Bambang, sehingga Allah memberikan jalan terbaik buat saya gitu. Yang alhamdulillah saya masih terus bisa berkembang, ilmu semakin bertambah, terus saya juga semakin loyal kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dan anak-anaknya pun saya juga ikut mengurusi ya, seperti Mbak Lintang, Mbak Mesti, Mbak Tia gitu. Saya juga ikut mengurusi itu sampai dengan beliau putra-putrinya itu sukses lah gitu. Saya juga alhamdulillah seneng gitu melihatnya kan gitu. Berarti Pak Nanak itu ikut di rumah dinas? Ya, rumah dinas itu gini, Mas. Karena Pak Bambang itu juga dulu sempat tinggal di rumah dinas di Blok B2 ya, khusus untuk Partai Golkar. Nah, saya juga ikut di sana terus selama hampir 5 tahun lah, mungkin satu periode. Terus periode berikutnya itu kan pindah ke Blok F. Nah, setelah di Blok F beliau kan tidak menempatin rumah di Blok F, tapi diberikan kepada kakaknya ibu, Pak Bobi, dan saya di situ bersama Pak Bobi, jadi ngikut rumah inventaris itu, Mas. Lalu setelah itu Pak Bambang beli rumah di Depok. Depok, ya. Masalah kalau nggak salah itu di Depok itu, saya ikut di Depok sekitar 4 tahun apa 3 tahun gitu di Depok. Ya alhamdulillah lah beliau bisa beli rumah di Depok yang harganya MM-an gitu. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, Merdeka. Mungkin bisa diceritakan kegiatan hari-harinya, Pak, sehari-harinya ketika di rumah dinas dan rumah Depok itu. Ya, kegiatan saya ya begitu. Saya itu selain juga tugas kantor, juga saya tugas saya melayani keluarga ya.
juga secara administrasi, urusan kepentingan Pak Bambang, baik dalam bentuk rumah tangga, urusan kantor, itu semuanya saya yang nekel, Mas. Pada saat itu belum ada teman-teman yang lain. Maka saya itu sebenarnya termasuk orang yang membantu Pak Bambang sukses tuh di Jakarta tuh saya. Jadi yang lain belum pada ada lah, yang lainnya belum ada hadir ya. Makanya saya dari menyiapkan makan, ya nyemir sepatu, ya terus nyuci mobil, saya nyetirin sendiri, jadi sopirnya Pak Bambang juga, jadi asisten kantor juga, sampai dengan administrasi rumah tangga, kegiatan pembayaran listrik, pembayaran kredit, cicilan mobil. Itu pengeluaran lewat saya tuh dihitungnya sebulan itu 50 jutaan, Mas. Jadi semua yang namanya itu saya yang menekel, dan itu tugas semuanya saya bisa selesai. Sampai pagi saya itu udah di mejanya sudah ada tugas, Mas. Tugasmu hari ini ada beberapa 10 poin, 10 item, Mas, tugas saya itu. Nanti sore saya buat laporan tugasmu apa yang sudah selesai. Ini besok apa? Aduh, pokoknya belum saya urusin Suara Merdeka sana sini, tapi saya tidak pernah mengeluh, Mas. Saya luar biasa lah pada saat itu, mungkin kondisi fisik saya juga ya masih fit gitu. Saya nyetir sendiri juga. Kantor itu saya nyetir sendiri masuk ke kantor-kantor tuh, bayangkan, Mas. Nyari parkir saja susah di Jakarta, Mas. Itu di jalan Pak Bambang itu udah nelponin terus, posisi di mana. Subhanallah. Jadi saya terus semangat terus, Mas. Apalagi udah Depok, Mas. Kalau pagi saya nganterin Katia sekolah di Al Azhar ya. Kebayoran Baru itu kan udah macet, udah nganterin terus balik lagi Depok baru berangkat ke kantor gitu, Mas. Subhanallah lah, energi saya itu dipersembahkan untuk keluarganya Pak Bambang, Mas. Luar biasa. Tapi saya tetap senang karena saya juga yaitu tadi, bahwa saya tidak menganggap karena saya digaji besar atau apa-apa, saya udah menganggap keluarga saya sendiri. Jadi saya layani dengan keikhlasan saya, Mas, gitu. Mungkin waktu itu ada pengalaman menarik begitu, bisa diceritakan? Ya, pengalaman menarik kan gini, Mas. Pak Bambang itu kan orang yang tidak punya musuh ya. Tidak punya musuh walaupun dia pernah mau dijatuhkan sama orang lain, dia pernah dihina, pernah tapi dia tidak punya rasa dendam, sakit hati kepada orang-orang yang itu. Saya menjadi bahan pelajaran buat saya juga, bahwa punya musuh satu pun rasanya sulit untuk melangkah. Nah, saya perhatikan beliau ini, subhanallah, ya. Bahkan saya itu kan membela Pak Bambang tidak hanya secara lahiriah juga gitulah. Ketika dia ada yang menghadang untuk ini, saya yang turun tangan, Mas. Saya menghadapi secara batin, secara fisik, secara ini juga saya itu mempersembahkan semuanya untuk Pak Bambang. Tuh, ketika dulu ya beliau menyalonkan gubernur, itu sampai banyak orang yang akan membuat Pak Bambang hancur gitu. Bahkan ada seseorang yang mau merekayasa, itu saya sendiri yang menemukan dan saya yang melaporkan ke Pak Bambang langsung gitu. Itu karena keloyalan saya sama Pak Bambang. Berarti waktu itu Pak Nana ikut ke Jawa Tengah? Saya bolak-balik ke Jawa Tengah, Mas, bolak-balik gitu. Apalagi ya ketika dulu mau mencalonkan gubernur Jawa Tengah, saya sampai naik pesawat itu, Mas. Kelasnya VIP, Mas. Kelasnya VIP, sehari sampai 2 kali, Mas, naik Garuda. Itu pengalaman saya luar biasa. Saya didampingi oleh Pangdam Diponegoro dan Rektor Undip, Mas. Posisi saya di tengah diapit itu. Subhanallah, coba bayangkan. Saya diajak bicara sama beliau itu. Nah, ini dari mana, Mas? Saya mau ke Semarang, Pak. Ada tugas apa? Saya kebetulan stafnya Pak Bambang Sadono. Wah, lu bilang kaget juga tuh. Wah, stafnya saja kalau naik pesawatnya mau bisnis. PIB ya. Luar biasa, Mas. Pengalaman luar biasa itu.
Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di warung makan Rindu Malam bersama Ibu Resmiati. Ini warung makan lengkap di Blora yang cukup terkenal dan masakannya enak, itu ya Bu ya? Iya, makasih Pak. Silakan kalau sempat ke Blora jangan lupa mampir ke Rindu Malam. Bukanya cuma malam hari. Saya Bambang Sadono dari Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Kemudian setelah itu Pak Bambang kan ke Jakarta lagi menjadi anggota DPD RI dan Pak Nana sendiri juga menjadi Aspri lagi. Ya. Nah, mungkin ada perbedaan dari Aspri DPR RI dengan Aspri DPD RI. Memang ada perbedaan Mas. Kalau di DPR tuh ya sibuk sekali Mas. DPR tuh sibuk sekali ya karena mungkin ya banyak yang pekerjaan yang membahas undang-undangnya kan di DPR yang menentukan ketok palu itu ya. Di DPR, di DPD saya ngalami itu lebih rileks Mas, lebih santai. Lebih santai di DPD. Santai dan Pak Bambang juga sering ke daerah gitu ya. Sering ke luar negeri. Jadi ya lebih rileks lah Mas di DPD itu lebih nyaman gitu ya. Jadi kegiatannya saya juga banyak ngurusi majalah Pemren, majalah legislatif gitu. Saya ikut wawancara juga gitu, ikut distribusikan juga, ikut yang diskusikan di luar, mencari lapak-lapak juga untuk lembaga-lembaga itu saya Mas gitu. Jadi dimanfaatkan ke pekerjaan yang lain di luar DPD. Gitu. Kemudian ini Pak, bagaimana sosok Pak Bambang ini? Mungkin ada perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Menurut Pak Nana itu gimana? Iya Mas, kalau sosok Pak Bambang itu tidak berubah Mas. Jadi beliau itu bekerja keras, disiplin, dan tidak pernah mengeluh. Dia selalu terus memberikan spirit ke bawahannya dan memberi contoh teladan di dalam rangka untuk maju ya, dalam rangka untuk maju, untuk kesejahteraan itu beliau itu selalu walaupun marah tapi dia mendidik Mas, dia tuh mendidik gitu lah. Dan kebetulan kalau sama saya beliau tidak pernah marah Mas. Tidak pernah marah beliau itu, tanya saja mungkin beliau juga pasti ngakuin gitu. Tidak pernah marah karena saya sendiri orangnya kan temparannya tinggi Mas. Kalau saya dimarahin pasti saya pergi Mas. Jadi Pak Bambang paham itu kalau saya pernah. Ya gitu, nggak pernah, tanya saja. Dia selalu kalau saya lagi ini pasti dia ngerti lah gitu. Jadi tidak pernah marah dengan saya gitu. Tapi ketika marah pun dia ke teman-teman yang lain saya perhatikan itu mendidik supaya maju gitu Mas. Bukan benci. Kalau udah dia marah juga tidak pernah dendam, nggak pernah lama. Nanti kalau udah marah teman-teman diajak makan terus dikasih duit gitu kan. Jadi obati itu teman-teman yang lain marah. Tapi kalau dengan saya nggak pernah marah dia. Terus saya ingat Pak Nana itu kebiasaan Pak Bambang itu bagaimana Pak? Ya rutinitas Pak Bambang kan kalau di Jakarta kan ya beliau kan sebagai anggota DPR, DPD. Nah, di sisi lain kan beliau juga melobi pengusaha-pengusaha untuk cari iklan. Kan dulu juga di Suara Karya, untuk Suara Merdeka, juga untuk majalah Kampus Indonesia, untuk majalah legislatif, untuk Pemred ya. Ya itu beliau itu jadi tidak ada pernah waktu yang santai Mas. Jadi hari libur pun ketika ada pekerjaan dia berangkat Mas. Makanya saya kalaupun lagi libur di rumah di Sukabumi atau di Bogor, dia butuh saya jam berapa aja saya berangkat Mas. Walaupun saya habis capek saya berangkat. Nggak ada liburnya beliau itu Mas. Nah ke sisi ada libur sedikit ya pakai untuk keluarga gitu Mas.
keluarga untuk jalan-jalan, untuk makan gitu. Jadi luar biasa, waktunya itu padat dan dia itu punya apa namanya ya, punya prinsip bagaimana waktu pagi mencari rezeki untuk makan siang. Nah, siang bagaimana untuk mencari rezeki untuk sore untuk malam. Bahkan malam kalau tidurnya aja saja dulu saya lihat itu tidurnya Pak Bambang itu jam 1 malam, nanti bangun jam 3. Jadi luar biasa. Beliau itu mau di mobil, mau di mana bawanya laptop. Ngetik saja terus ngetik gitu. Jadi luar biasa lah. Nggak ada yang sia-sia waktunya. Dikerjakan beliau itu subhanallah gitu, sangat bermanfaat sekali. Nah, saya belajar dari situ, jadi saya juga disiplin ya, sehingga ya saya juga walaupun saya udah nggak kerja sekarang 2 tahun ya alhamdulillah lah saya masih bisa biayain anak kuliah masih saya bisa punya jamaah banyak juga. Saya juga di sini dibutuhkan oleh warga. Saya pun nanti setiap tahun saya yang khutbah Idul Fitri, Idul Adha saya jadi imam masjid di sini juga gitu Mas. Bahkan saya juga dicalonkan suruh nyalonin di sini, nyuruh DPRD, terus apa namanya para ustadz itu, bahkan kalau mau jadi kepala desa Mas udah nggak perlu kampanye saya. Ini di sini itu udah ini aja udah banyak yang pada datang ke saya gitu. Mungkin karena saya terus banyak komunikasi dengan warga gitu, banyak bermanfaat lah. Ketika ada orang kawinan, saya suka diminta untuk menerima apa namanya rombongan besan. Terus kalau ada maulid saya suka di ini gitu. Jadi ada pengalaman yang sangat bermanfaat buat saya Mas gitu. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang bersama dengan Haji Iksan Haryanto yang mendirikan dan mengembangkan kopi cangkir lelet di Rembang. Juga bersama dengan Mbak Vera Damayanti yang memimpin langsung kegiatan kopi cangkir lelet ini. Ini kopi paling terkenal di Rembang dan sekitarnya. Jadi ya mudah-mudahan siapa saja yang berkunjung ke Rembang bisa mencoba kopi cangkir lelet. Setelah sekian lama Pak, dari 93 sampai dengan sekarang, mungkin ada momen yang paling diingat dengan Pak Bambang. Ya, apa ya, kalau saya kira momen dengan Pak Bambang itu selalu membuat saya bahagia, senang, dan yang paling penting itu tadi karena saya menganggapnya sama Pak Bambang dan Bu Bambang sekeluarga itu sebagai orang tua saya, jadi tidak ada rasa apa ya, rasa benci atau rasa ini. Saya tetap selalu ingatkan, saya selalu mendoakan beliau di dalam sebuah pengajian atau apa, saya selalu mendoakan beliau. Bahkan kan beliau dulu Bu Bambang pun kalau bulan haji suka ngirimkan apa namanya kurban ke masjid saya. Saya dengan jamaah pun saya suka mohon doanya untuk Bu Haji itu yang telah memberikan hewan kurban untuk para jamaah di sini, warga masyarakat di sini gitu. Maka momen buat saya Pak Bambang itu selalu ada di hati saya, selalu dikenang dengan saya. Walaupun saya sudah jarang komunikasi karena sama-sama punya kesibukan, tapi saya tidak pernah melupakan beliau. Bahkan saya sangat luar biasa waktu saya menikahkan anak saya yang pertama, Bu Bambang, Pak Bambang dan sekeluarga berkenan hadir di Bogor sampai beliau nginep 2 hari 2 malam di hotel, dan beliau juga mampir ke rumah karena acaranya di gedung waktu itu. Beliau bersama keluarga mampir dengan menantunya mampir di rumah saya. Itulah bentuk bahwa saya menganggap sebagai orang tua tuh, itulah mungkin dijawab sama beliau pun
bukan hanya secara materi yang diberikan kepada saya, tapi silaturahimnya pun dijaga. Sampai sekarang. Kesibukannya beliau itu padat, tapi bisa hadir di Bogor dan bukan sendiri, sekeluarga, Bung Babang, Mbak Mesti, Mbak Lintang, Mbak Mbak Tia mungkin waktu itu lagi sekolah dokter jadi nggak hadir gitu. Yeah. Mbak Mesti sama suaminya, Mbak Lintang sama suaminya gitu. Taruh sekeluarga lah gitu yang hadir ke tempat. Luar biasa Mas. Iya. Pak Nana sekarang kan sudah itu seperti tokoh masyarakat lah begitu, sudah membina masjid, membina pengajian, terus ketika ada maulid sering mengadakan maulid. Itu nilai-nilai apa saja yang didapat dari Pak Bambang Sadono yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan itu? Saya kalau nilai dari Pak Bambang itu, kata Pak Bambang, buatlah dirimu agar dapat bermanfaat buat orang banyak. Ya minimal dengan anak-anak, keluarga, dan saya juga mengembangkan dengan itu. Makanya saya tidak tahu kenapa kok saya juga, ya mungkin ini anugerah dari Allah, sehingga saya muncul punya ide ingin membangun, saya punya yayasan, cuman belum terrealisasi secara langsung gitu ya. Nah akhirnya saya supaya hidup saya juga bermanfaat seperti Pak Bambang juga, dia kan memperhatikan saudara-saudaranya, ya keluarganya, terus orang lain. Gitu. Nah saya coba lewat membangun masjid. Nah subhanallah ini masjid Mas, karena posisinya di pinggir jalan raya, dan saya juga rumah saya di sini. Rumah saya itu 2 lantai, di sini 2 lantai, jadi di bawah untuk kantor yayasan, dan untuk depan-depannya itu saya bangunkan kios untuk usaha. Jadi setiap ada kegiatan maulid atau rajaban, Mas, saya tidak meminta kepada warga, tapi saya menyediakan sendiri atau donatur orang-orang yang memiliki uang. Jadi, nah mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Pak Bambang supaya hidup bermanfaat buat orang banyak, ini saya coba praktekkan di masjid gitu. Jadi saya kalau maulid atau rajaban atau kegiatan lain, saya jamu para tamu, saya bikin parasmanan seperti Pak Bambang ulang tahun di Blora, beliau menyiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Nah saya coba terapkan di sini juga ini Mas. Jadi setiap kegiatan itu saya tidak pernah mengutan biaya ke para tetangga atau warga masyarakat, enggak Mas. Jadi saya mencari sendiri gitu. Nah inilah mudah-mudahan bermanfaat dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saya nanti di yaumil akhir kelak ini akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari hasil kerja saya, dari hasil amal saya gitu Mas. Mudah-mudahan aja, mohon doanya aja Mas. Saya Bambang Sadono merekomendasikan sate rumah makan Sambung Roso, sate kambing muda, ada gulai, tongseng, tengkleng. Ini tidak yang paling enak di Grobogan, tapi mungkin sate kambing paling enak di seluruh dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir Pak, saat ini Pak Bambang kan sudah berusia 65 tahun. Dan itu aktif di media sosial seperti YouTube. Oke, mungkin ada saran dan harapan untuk beliau. Ya itu tadi ya, Pak Bambang itu tidak pernah mengenal
waktu sepanjang beliau masih kuat, masih sehat, beliau terus mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Wabil khusus untuk keluarga yang alhamdulillah sekarang sudah terlihat putra-putrinya sudah sukses, itu adalah berkat sebuah karya dari Pak Bambang yang dipersembahkan untuk keluarganya. Selain untuk bawahan-bawahannya atau loyalitasnya yang beliau pikirkan, sehingga sampai dengan sekarang menjelang 65 tahun tuh kelihatan masih energik karena banyak orang yang mendoakan. Dan banyak orang yang mendoakan sehingga dia tidak pernah mengenal lelah, nggak pernah mengeluh, nggak pernah mengenal lelah, terus dia bekerja dan bekerja. Sehingga ya kita lihat bersama lah hasilnya seperti sekarang ini. Dan beliau pun kalau saran dari saya sih, beliau udah nggak perlu saran dari saya, sebenarnya beliau udah luar biasa. Ya, kalau yang namanya bikin buku itu Pak Bambang itu kan mungkin karena hobi ya, karena suka menulis. Jadi dari sejak pertama perkenalan awal sampai dengan sekarang beliau tidak meninggalkan buku. Itu luar biasa. Jadi tidak ada jenuh dan tidak kapok atau tidak merasa rugi atau apa. Tetap buku tidak ditinggalkan. Dan sekarang beliau juga setelah tidak di DPR, tidak di DPD, tapi tetap karena jiwa beliau ini wartawan, ya tetap sebagian hidupnya untuk media, untuk siar. Mudah-mudahan Pak Bambang, salam dari saya dan sekeluarga. Mudah-mudahan Pak Bambang selalu sehat walafiat. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu terus bermanfaat buat orang banyak, dan mudah-mudahan Pak Bambang selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Nana. Mungkin ada kata penutup, monggo. Ya penutup saya itu aja. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Bambang, Bu Bambang, sekeluarga, yang alhamdulillah beliau masih atensi ke saya, dan saya juga mendoakan untuk beliau semoga panjang umur ya, tambah berkah sisa umurnya, tambah berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh buat Pak Bambang sekeluarga, dan sehingga nanti bisa ketemu amal solehnya di yaumil akhir kelak nanti ya Mas. Dan saya juga menyampaikan terima kasih dan mohon maaf bila banyak salah dan kehilapan dari saya untuk Pak Bambang sekeluarga. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Mas ya. Dan kepada teman-teman yang lain juga, ke Mas Eko, Mas Pardi, Mas Jono, Mas Soleh ya, yang lainnya saya juga minta maaf, Mbak Aisyah, itu yang lain-lainnya mungkin saya agak lupa gitu, Mas Mu juga kalau masih ada di Blora ya, saya juga menyampaikan terima kasih atas atensinya, atas kerjasamanya di waktu dulu, dan mudah-mudahan terus kita sampai akhir hidup bisa menjalin silaturahim Mas. Mungkin itu saja ya Mas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Haji Nana. Selesai sudah wawancara kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah dibagikan oleh Pak Haji Nana Suryana. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.